malam hari, aku tuh keliling diputar-putar situ aja, di Masjidil Haram itu aja. Sama apa yang terjadi, muka ayah aku tuh terlintas banget di depan aku. Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku ingin membagikan kisah spiritual aku tentang perjalanan aku. Ya, teguran-teguran yang Allah berikan untuk aku. Semoga dari kisah ini eh, kalian bisa mengambil hikmahnya, dan aku juga yang terutama untuk aku ya bisa memetik bagaimana hikmah yang Allah berikan kepada aku, ya kan? Apa aja sih teguran-teguran yang Allah berikan terhadap aku di tanah suci Arab? Tanpa menunggu lama-lama, kita langsung ke ceritanya. Jadi guys, sebelum aku menceritakan bagaimana kisah perjalanan aku, teguran-teguran yang diberikan Allah terhadap aku mau menceritakan dulu bagaimana background aku dia. 2016 aku tuh berstatus janda, mempunyai anak satu. Usia anak itu waktu itu masih usia jalan 4 tahun. Nah, di 2016 itu ibu aku dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, dan setelah meninggal ibu aku eh tinggallah bersama anak aku. Nah guys, aku itu anak nomor 2 dari 5 bersaudara. Kami 5 perempuan semua. Dan kakak aku yang pertama itu tinggal di Sumatera Utara. Nomor 2 itu aku tinggalnya juga di Sumatera Utara ya, di tepatnya di Medan. Nomor 3 itu tinggal di Jakarta. Nomor 4 di Jakarta. Nomor 5 di Jakarta, karena ayah aku bekerja di Jakarta ya kan. Jadi ngikutlah sama ayahku orang itu. Nah setelah itu ya aku ikut pengajian-pengajian. Nah setelah ikut pengajian aku bertemulah sama kakak ipar aku yang akan jadi kakak ipar aku nih. Dia bilang dia mau mencarikan calon untuk adik iparnya ya. Dah, bersingkat cerita kami dijodohkan dan menikah lah ya. 2024, 4 tahun perjalanan aku menikah sama suami aku di tahun 2020. Aku tuh ngelihat konten kreator atau apa ya, aku kurang paham ya, pokoknya yang punya kosmetik Daviena itu yang dari Palembang itu. Nah dia tuh memberangkatkan umroh 30 keluarganya yang terdekat. Terus aku nengok tuh langsung kayaknya nangis banget gitu, siapa sih yang nggak pengen umroh gitu kan diberangkatin. Nah nggak tahu entah kenapa aku tuh ngerasa gini, kalau aku kayaknya aku pengen banget lah umroh, tapi kayaknya kalau untuk diriku sama suamiku, kami berdua tuh kayaknya belum mampu ya untuk ada uang itu, kayaknya nggak, belum lah gitu yakinnya. Akhirnya aku kirim lah video itu sama adik aku. Terus aku bilang sama adik aku kayak gini, Dek, lihat deh videonya si Daviena. Kakak berharap kali minta sama Allah, semoga Allah memberikanmu rezeki yang berlimpah, yang sehingga kamu bisa memberangkatkan kakakmu ini ke tanah suci. Aku bilang kayak gitu. Terus udah, oh iya udah lihat, terus dia bilang amin, udah gitu aja. Terus nggak panjang udah. Nah setelah udah itu ya kan, nah adik aku tuh abis maghrib dia nelpon video call aku. Kenapa aku kirim tuh sama adik aku yang nomor 3 itu, adik aku masih gadis itu. Nah kenapa, karena adik aku itu mungkin dari kriteria ya muda dan cukup lah orangnya, lumayan mampu, karena dia udah berangkat umroh duluan tuh, dia masih gadis tapi udah berangkat duluan umroh. Tiba-tiba ya adik aku telepon aku, terus dia bilang kayak gini, kak video call dong, video call. Nah setelah aku buka video call, ada apa dek, aku bilang kayak gitu. Kakak lihat ya ini, katanya dia tunjukin kertas, terus dia bilang gini, sama seperti kayak si Daviena, dia juga ngikutin kayak si Daviena jadinya, kertas. Tapi karena kami jauh kan di Jakarta, dia minta video call, dia tunjuk ini, selamat kakakku berangkat umroh di tahun 2025 bulan Februari itu bersama ayah. Ya ampun, rasanya kayak di prank gitu ya kan. Nggak mungkin ini rumah saya ya. Iya, langsung puji syukur sama Allah, terus langsung sujud sama Allah tuh, betul-betul ya Allah, kayaknya Allah tuh mau gini, Allah mau kamu berubah ya, katanya seperti itu maksudnya gitu kan. Aku emang ngerasain bandel gitu, kata Allah kembalilah, mungkin kayak gitu Allah mau melalui adik aku. Ya Allah senang banget lah kan, aku kasih tahu sama suami aku, terus ya udah suami aku pun senang ya, alhamdulillah kamu punya adik yang
sebegitunya gitu kan. Belum tentu ya ada seorang adik tuh mau mikirin kakaknya gitu, mereka kalau itu istilahnya lebih banyak dia mikirin dirinya dia sendiri, apa dia gadis ya kan. Nah singkat cerita kan itu November dia ngasih tahu ya kan, aku mau berangkat di bulan Februari. Nah Desembernya itu adik aku nikah. November dia kasih tahu, Desember dia nikah ya sama salonnya itu, sama suaminya sekarang. Nah Februari aku pergilah ke Jakarta untuk berangkat sama ayahku. Nah disinilah ceritanya, di tanah suci Arab ini aku mendapatkan suatu teguran. Teguran seperti apa? Langsung aja. Di tanggal 4 Februari aku berangkatlah dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Mekah bersama ayahku dan juga rombongan-rombongan lain. Setelah nyampe kami di Mekah, itu Isya lah ya. Setelah itu Isya ke melaksanakan itulah tawaf, melaksanakan sa'i ya, semuanya kami laksanakanlah di malam itu di tanggal 5. Setelah itu selesai, kami balik lagi ke hotel ya pas tanggal 5. Itu belum ada terjadi apa-apa, itu udah pertama kalinya aku ngerjakan tawaf sa'i, itu udah selesai lah itu semua. Tapi aku nggak bisa memegang batu hajar aswad, belum bisa itu ya. Karena kenapa? Karena pas pemberangkatan kami itu pas kami ada di Arab Saudi itu benar-benar lagi crowded banget guys. Jutaan manusianya, karena 2 atau 3 minggu kemudian setelah kami pas dengan Februari itu bulan Maretnya itu mau bulan puasa, jadi tuh lagi penuh-penuhnya, betul-betul penuh-penuh banget, gila banget banget bener. Nah sudahlah ya, singkat cerita ya kan, jadi aku belum bisa megang hajar aswad. Aku tuh kepingin banget bisa mencium hajar aswad gitu kan, tapi setelah aku ngerjain tawaf saat itu tuh belum bisa karena aku lihat banyak banget ini. Aku berpikir tuh, nanti aku bangun sholat malam, aku mau cium nih hajar aswad, aku harus bisa gitu kan, aku harus bisa, aku tuh di hati pokoknya aku bisa. Nah setelah itu sholat malam lah ya kan, itu masing-masing siapa yang mau ke situ kayak kan, tapi ayahku, aku tuntun lah ayahku. Terus ya udah ayahku sholat malam di Masjidil Haram. Setelah itu aku bilang sama ayahku, ya ayah jangan kemana-mana, ayah di sini aja, aku mau cium hajar aswad, aku nggak bisa bawa ayah sampai ke sana. Ayah lihat tuh jubelnya manusia banyak sampai gitu kan ya, jadi ayahku tuh nurut, ya udahlah, ya udah kalau kamu mau pergi pergilah sana ke situ. Tuh ayahku ngerjakan aja ya sholat malamnya itu kira-kira jam 3 malam guys. Ya ampun, sampai rasanya sesek-sesek, aku mau masuk ke dalam, ke mau megang hajar aswad itu gak bisa. Aku rasa mungkin adalah 1 jam ya, sampai jam 4 itu gak bisa masuk. Udah aku keliling gak bisa masuk. Tapi aku tuh gak mau putus asa, aku harus bisa karena aku pengen banget gitu kan, aku pengen banget cium hajar aswad gitu kan. Dan aku udah saat udah mau masuk, udah mau deket, ya ampun, orang badannya tinggi-tinggi, gede-gede. Udah dikit lagi akhirnya ada orang yang udah nyampe tuh di hajar aswad, kayak di dinding itu, dia ditariknya kepala aku gini kan ya, untuk mencium hajar aswad itu. Betul-betul sampai anakku dapat, tapi aku dapetin kayak sampai megang HP juga tuh, mungkin video untuk itu, tapi nggak bisa megang HP, cuman bisa pas megang kainnya, kiswahnya aja gitu. Aku dapat mencium tuh rasanya, ya Allah, aku sambil nangis sampai kepalaku walaupun digedel-gedel udah mau mampus rasanya. Aku nangis, aku minta sama Allah, ya ampun cium batu hajar aswad. Dah setelah itu sholat subuh lah ya kan, udah selesai, aku rasanya seneng banget tuh. Aku bilang tuh sama ayahku, aku bisa cium hajar aswad akhirnya. Aku cerita tuh sama teman sekamarku juga, ada 3 orang ya kan, kami berempat satu kamar. Udah pulang selesai itu kami pagi-paginya mau pergi ke Jabal Rohma. Nah sepanjang di Jabal Rohma itu aku itu bukan ngegosip gini, maksudnya bercerita aja sama orang, kayak pamer. Ini mulai-mulainya ya,
Aku bilangin lah, "Bu, ibu udah dapat nggak cium Jabal Rahmah?" "Aku udah dapat," gini gini gini. "Aku dapat." "Ih, hebat banget ya, kok bisa gitu ramenya kredit sampai aku nggak bisa lah, nggak sanggup daripada mati." Bapak-bapak juga bilang, "Ih, kalau ih kok bisa ya, bisa kok, ih kalau aku nggak bisa, bener aku menyerah, aku udah berulang kali nggak dapat-dapat." Pokoknya sepanjang jalan di dalam bis aku cerita sampai turun di dalam bis itu ke Jabal Rahmah itu juga aku cerita sama satu tim aku itu ya, satu tim kami tuh ya, di 50 orang kami tuh, ada 50. Cerita semuanya sampai bilang memuji-muji aku, bilang kan, "Ya ampun syukur bisa dapat." Nah disitulah mungkin ya, apa yang terjadi tunggu lagi belum. Nah setelah itu kami habis dari Jabal Rahmah, kami pun siapa yang mau ngambil bakdal boleh katanya. Kami pergi ke masjid ya kan untuk ngambil mau bakdal lagi. Ku bilang ayahku ternyata udah excited membawa tas untuk bawa kain ihram, dia pengen bakdalin nenek aku. Tapi aku ngelarang ayah aku untuk mbakdalin nenek aku. Aku bilang, "Ya, aku aja yang mbakdalin nenek. Ayah diam, setelah ini ayah di hotel aja, tidur, istirahat aja." Jadi ayahku bilang kayak gini di bis. Ini aku masih sama ayahku masih berseteru nih di dalam bis. Mau menuju mengambil mikot. Ayahku tuh bilang kayak ini, "Aku pengen mengambilkan bakdal mamaku sendiri loh, Mi, sendiri." Kan kalau nenek itu kan nenekku juga, masa kalau misalnya bapak harus bapak sendiri, ya udah dierin aja aku bilangan, "Udah bapak tidur aja." "Udah lah Mi, aku bisa." Guys, tahu nggak kenapa? Aku nggak mau membawa ayah aku, karena aku ngerasa karena waktu pertama kali itu yang baru nyampe, adik aku tuh ngasih eh, kalau yang buat anak bayi itu kan anak bayi yang kalau di umroh itu kan ada kan kayak rantai-rantai untuk pegang dia supaya anaknya jangan kehilangan gitu kan. Aku membawa itu untuk ayahku yang pertama, karena aku ngebayangin udah crowded banget, jadi aku ngebayangin kalau sampai hilang ayahku tuh bukan ada buat nelpon, "Halo, cariin polisi." Polisi tuh nggak ada kayak gitu-gitu mencari-cariin orang, itu nggak ada tempat di masjid itu, nggak ada orang mencari-cariin orang kehilangan, nggak ada yang kayak gitu gitu. Jadi udah mikir terus, dan satu lagi ya guys, ayahku itu nggak tahu megang handphone, menerima telepon aja itu ayahku tuh nggak bisa, nggak pinter diajarin, itu nggak bisa gitu. Udah nggak diajarin, nggak bisa, sampai mau dikasih handphone udahlah nggak usah lah ya, aku rasanya ribet di luar sana, dia nggak pandai gitu, nggak pandai mengangkat telepon aja pun gitu nggak bisa gitu. Jadi aku membayangin kalau nanti sampai ayahku hilang, aku jadinya kerjaan ini betul-betul kerjaan. Disitulah aku berpikir sampai ayahku tuh sampai memohon-mohon sama aku, bilang sama ayahku, cuman aku nggak bilang kan kalau sama ayahku kalau aku nanti pusing kalau ayah hilang, itu enggak aku bilang kan, cuman aku bersikuku bilang, "Udah sih Pak, Bapak kan udah tua, nanti Bapak mau sa'i lagi sampai muter-muter safa marwah gitu kan, nanti Bapak sakit kaki Bapak gini." "Udahlah Mi, aku bisanya, palalah itu namanya, aku pun udah biasanya di terminal." Nah ayahku tuh biasa kerja di terminal Kampung Rambutan ya, jadi dia sebenarnya udah biasa kalau jalan itu dia jalannya cepet gitu, cuman emang si aku ini yang ngotot nggak pengen disusahin gitu kan, aku ngotot dan ayahku akhirnya mengalah lah, jadi ayahku nggak mengambil mikot ya kan. Ya udah aku bilang, "Udah Pak, nanti aku aja mengambil mikot." Nah setelah itu sampailah kami di hotel ya, setelah ngambil mikot ya udah sampai di hotel, turun kami istirahat dulu, habis itu pergi lagi kami ke Masjidil Haram ya. Aku bilang tuh pas aku udah, "Yuk Bu, Ibu kumpul-kumpul ya Bapak-bapak," kata si pembimbing kami. Aku tuh chat sama di grup aku bilang untuk yang sekamar sama Pak Ahmad Irwan, ayahku namanya Ahmad Irwan Hasibuan, "Tolong ya, minta tolong, aku mau ngambil aku mau badalkan nenekku, jadi minta tolong jagain ayah aku di kamar, jangan dikasih keluar. Minta tolong ya bagi yang sekamar gitu." Nah adik aku kan yang memberangkatkan aku, jadi dia masuk di grup itu, dia tuh ngebaca chatan aku di grup itu, tapi dia belum ngomong nih ya, belum ngomong. Inilah selanjutnya, inilah ceritanya ya. Nyampe lah aku di Masjidil Haram. Setelah aku nyampe di Masjidil Haram, mau ke asar, udah kami kerjain itu tawaf ya, baru ngerjain tawaf 4 kali tiba-tiba udah mau asar, jadi dibubarkan sholat asar. Aku terhilang sama grup aku, satu pun gak ada yang grup aku yang sama aku, pada berpencar semua gara-gara pas sholat asar itu ngambil udu terus pada sholat asar. Setelah habis sholat asar aku pikir aku balik lagi tuh kan,
di Ka'bah itu, puterin lah, ya udahlah nanti aku pasti ketemu nih. Tapi nggak ketemu sama sekali, ku kerjain tuh yang tiga lagi yang aku belum kerjain ya kan di tawaf itu. Setelah itu selesai nggak aku ketemuin grup aku kerjain sendiri, jadi mandiri lah, aku ngerjain mandiri ya kan, karena kami kan punya ada selempangan kertas itu ya kan, belajar lah ya kan. Habis itu aku sa'i, setelah aku sa'i, aku berharap tuh di sa'i itu aku ketemu sama pembimbing aku, namun satu pun juga nggak ada yang aku kenalin, nggak ada di grup aku tuh pembimbing aku pun nggak kenal gitu kan. Ya udahlah aku kerjain lagi sendiri sa'i, udah. Karena aku pernah kan pertama kali yang pas nyampe itu kan aku udah ngerjain sama-sama sama pembimbing aku, jadi aku udah ngerti lah ya, karena udah paham. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Habis itu disinilah yang terjadinya. Aku mau pulang dari sa'i itu, ya udah selesai, aku mau pulang, aku kesasar, tahu nggak? Aku kesasar nyari-nyariin jalan itu di Masjidil Haram itu, mau keluar dari situ nggak bisa keluar-keluar. Kira-kira tuh ada ya 2 jam lah, hampir 2 jam dari sampai ke malam hari. Aku tuh keliling diputar-putar situ aja, di Masjidil Haram itu aja. Sampai aku tuh ngelepas sendal aku itu, bawain sendal aku, nentengin sendal aku kayak gini. Keluar ini dari keluar Masjidil Haram. Keluar aku, ini mungkin hotelnya. Enggak, bukan, ini salah, bukan di sini gitu. Aku udah nengok jam-jam tower itu, padahal waktu pertama kali itu pembimbing aku bilang nanti di WC nomor 3. Aku cari-cari di WC nomor 3 itu nggak dapet aku. Aku puter-puter di situ-situ aja. Sampean udah malam tuh. Ya Allah, memang Allah tuh memang mau menutupkan semuanya ya. Padahal aku bawa handphone loh. Aku bisa aja loh menelpon. Tapi di situ nggak ada pikiran aku untuk menelpon pembimbing aku tuh apa enggak. Aku tuh capek udah nanyain sama petugas-petugas yang dia ada di masjid, sama aksar-aksarnya itu. Mereka tuh jangan gelala gitu-gitu, kayak udah nggak ngambil pusing gitu kan. Aku nanyain tuh walaupun aku nggak pinter banget bahasa Inggris gitu ya. Aku nanyain, dan ya Allah betul-betul Allah tuh negur aku, tau nggak kenapa? Satu pun manusia yang ada di Masjidil Haram, aku nggak ada ngelihat orang Indonesia. Yang aku lihat tuh orang Arab aja, satu pun nggak ada. Selama 3 jam aku muter-muter itu nggak ada aku lihat orang Indonesia. Ya Allah, sampai aku kayak gini, ya Allah, aku ngerasain sampai kakiku nih rasanya mau dilangkain jalan lagi, sampai sakit rasanya, nggak bisa sampai gini-gini kakiku rasanya, sampai aku tuh duduk ya. Nggak mungkin aku tuh tidur di masjid ini, langsung aku udah lelah banget, aku pengen tidur, pengen ke asrama, dan aku tuh lapar gitu. Tapi itu di situ bener-bener, ya ampun, kayak orang Allah tuh nutupin semuanya. Sampai aku kayak gini, apa ya Allah, kenapa kok aku bisa kayak gini? Mana ya masjid WC 3-nya ini, aku mau keluar nggak bisa-bisa. Kok nggak ada lah orang Indonesia sama sekali gitu kan. Aku ngerasa di situ, aku tuh langsung ngerasa duduk aku di lantai itu. Terus aku nangis. Terus aku inget-inget lagi nih, apa ya terjadi sama aku nih? Apa? Tahu nggak apa yang terjadi? Muka ayah aku tuh terlintas banget di depan aku. Di situ aku langsung sujud, aku nangis. Aku bilang kayak gini, sama ya Allah, aku minta maaf atas kesalahanku, karena mungkin ayahku pengen badalin mamanya, tapi aku melarang-larang. Mungkin kau marah tersinggung satu sama anak aku, mungkin Allah tersinggung ya sama. Jadi aku langsung nangis sejadi-jadinya. Aku minta maaf sama Allah, ya Allah, aku minta maaf ya Allah. Aku bilang kayak gitu, maafkan hambamu ya Allah, aku hilaf, aku gak sadar, aku bilang kayak gitu. Aku minta maaf ya Allah, minta maaf lah aku sama Allah. Sampai jadi-jadinya aku nangis, terus aku terdiam. Aku ngerasa, dan setelah itu aku udah nangis, tau gak, kuasa Allah, ada orang lewat, orang Indonesia, bapak-bapak. Aku kejar lah tuh bapak-bapak itu. Ini aku udah di ruangan sa'i lagi nih. Ya, di luar, masuk lagi aku ke ruangan sa'i lagi situ. Aku bilang sama bapak itu, Pak, Kamil, aku nih nangis nih. Lo kenapa nangis? Lo kenapa, Bu? Kenapa Ibu nangis? Pak, udah 3 jam saya muter-muter di sini, saya mau keluar tapi saya nggak bisa keluar. Aku bilang kayak gitu.
Saya kesasar, astagfirullahaladzim kata dia gitu, bapak itu bilang. Terus kayak gini, yaudah bu, tunggu ya bu, saya masih mau ngerjain ini saya katanya dulu, belum selesai. Terus bapak itu bilang kayak gini, ya tunggu ya bu katanya, saya sekali lagi saya puteran ya. Udah pak, saya juga ikut. Aku bilang aku takut banget nih kalau misalnya nggak ketemu lagi sama bapak itu, karena sebenarnya aku ngeliat tuh cuma yang ada orang-orang Arab gitu kan, yang nggak bisa yang aku ajak ngomong gitu bahasa Indonesia. Terus bapak itu bilang, enggak bu, tenang aja ibu, duduk aja dulu di sini, ibu tenang gini, berzikir aja ibu, minta sama Allah gitu kan. Ya udahlah ya kan, bapak itu selesai, nggak beberapa lama bapak itu nyampe datengin aku. Terus dibilang ayo bu ikut sama saya katanya. Dan kebetulan bapak itu adalah pembimbing juga, tapi untuk yang lain gitu kan, bukan tempat aku, bukan pembimbingku. Tahu nggak apa yang terjadi keluar dari tempat saya itu? Ya ampun, tahu nggak, WC yang aku dari tadi muter-muter, WC yang muter-muter, WC 4 tuh sebelahnya WC 3. Nah pas keluar itu udah hampir 10 kali aku lewatin itu, tapi Allah tuh nutup mata aku banget, tau nggak sih. Ya Allah, di situ aku bilang kayak gini sama bapak itu, Allah ya Tuhanku, bener kalau Allah tuh kalau mau nunjukin tuh, kalau kau salah ini mau ditunjukin ya langsung pak. Aku bilang ini, saya udah berulang kali pak lewat di sini, tapi saya nggak lihat ini WC 3 ini. Padahal saya tuh lihat jam-jam tower itu saya udah lihat gitu, tapi saya nggak ngelihat WC 3 nya, ngelihat WC 4, karena kan patokannya di WC 3 untuk ke hotel kami tuh. Ya astagfirullahaladzim bu katanya, ya udahlah ibu katanya, apa minta maaf sama Allah. Terus aku nangis lah, sujud-sujud, ya Allah aku minta maaf, aku tobat, aku minta maaf gitu kan, aku minta maaf. Apa langsung aku lari lah, kira-kira dari Masjidil Haram itu, yang dari WC 3 itu ke tempat ayahku itu, tempat hotel kami itu 10 menit lari aku di jalan. Habis aku lari, aku datang itu ke kamar ayahku. Terus aku dibilang ayahku kan, ayahku kenapa nak, kenapa kau nangis, kata ayahku gitu, kenapa kau nangis. Terus aku peluk ayahku, aku minta cinta maaf sama bapak. Ini berjam-jam aku nggak keluar dari Masjidil Haram. Aku kan sasar, aku bilang kayak gitu, aku minta maaf pak, besok bapak mau, kan ada badal ketiga itu kan kami kan, badalnya bisa sampai 3 kali itu kan. Pak, besok bapak kalau mau badal ya pak, aku bilang kayak gitu. Terus iya kata bapak ayahku, sebenarnya bapak sakit kali lah Mi, rasanya pengen kali aku membadalkan mama aku, tapi gimana lah, kau melarang katanya kayak gitu. Sebenarnya sakit hatiku itulah, karena orang tua itu melarang. Apa orang tua tuh malah dengerin aku, takut dia itu pun takut kalau kau ngerasa keberatan sama aku gitu kata gitu. Sampai di situ aku rasa ya Allah ya Tuhanku, sakit banget tuh rasanya. Apa asal kelakuan awak itu menyakitin orang tua awak, terus Allah tuh langsung balas di rumah sana. Di sana langsung Allah balas bener. Aku telepon loh adik aku ceritain, terus adik aku bilang kayak gini, sebenarnya aku terasa tersinggung loh kak. Sebenarnya adik aku yang berangkatin aku ngerasa tersinggung atas perbuatan kakak, yang misalnya kakak titipkan apa ayah sama teman-temannya, padahal aku tuh berniat mengumrohkan bapak, terus mengumrohkan kakak juga, utamanya untuk apa, menjaga ayahku, dan supaya ayahku ini berangkat umroh. Dia fokus ibadahnya, malah kakak malah egois gitu. Di situ adikku menceritakan. Tapi itulah kak, Allah itu ngasih teguran betul-betul sama kakak di situ, dia supaya kakak sadar. Nah setelah itu ya kan, ya situ sadar aku ya kan, sebenarnya ya Allah, benar kuasa Allah tuh bener-bener. Mungkin orang yang ngerasain ya sampai sekarang ini masih di pikiranku, kalau misalnya ya Allah betul-betul dibalas sama Allah tuh seketika kan, tanpa langsung jeda-jeda. Allah tuh bisa aja menutup mata ya kan, padahal itu udah berulang kali aku muter di situ, aku nggak lihat WC 3. Setelah bapak itu nunjukin, saya itu WC 3 dekat sama jam-jam tower itu yang nampakku itu, langsung ya Allah ya Tuhanku gitu. Dan Allah tuh menutupkan pikiranku untuk nelpon, padahal aku punya handphone loh, aku bisa aja lah kan menelpon pembimbing aku minta jemput, tapi di situ nggak ada pikiranku. Bener-bener Allah tuh tutupin untuk kamu berpikir untuk apa menelpon orang gitu kan, ini balasan untukmu. Rasanya sakitnya kakiku sampai nggak bisa terseok-seok loh, sampai sakit banget kakiku karena muter-muter aja di situ aja gitu. Dan Allah tuh nutupin manusia yang orang Indonesia yang sama sekali di mata aku tuh nggak ada yang orang Arab. Dan orang askar itu, parahnya askar itu nggak mau
ngomong sama aku, dia tuh kayak langsung marah, lah kayak gitu, tahu nggak? Padahal aku tuh udah bahasa Inggris ya, aku juga udah mempersiapkan untuk bahasa Inggris, udah gini-gini, bisa lah kalau untuk ngomong bahasa Inggris sedikit-dikit bisa lah gitu kan, nanyain gini. Tapi mereka tuh nggak ada satupun yang merespon, nggak ada. Hah, di situ saat udah tersadar, saat terlintas muka ayahku di situ, barulah kan, baru Allah kasih nih, aku kasih ketawa mamamu di situ, rumah Allah. Dan kebesokannya aku sama ayahku tuh apa, badal ya kan, ayahku dengan badal. Lanjut, apalagi yang terjadi, Allah masih ngasih balasan sama aku. Apa ya ini, aku ngerasa lagi nih, lagi kan aku pengen nih, pengen juga lagi nih, apa maksudnya pengen, pengen juga lah ya Allah, aku pengen lah lagi mencium apa tadi, Hajar Aswad. Aku berusaha lagi tuh pas subuh-subuhnya. Aku nanti malam-malam saat malam datang mau sholat lagi nih, mau itu lagi. Sampai aku pulang aku nggak dapat bener, sampai rasanya udah mau mampus, malahan mau yang hari terakhir ini aku pokoknya harus bisa dapat gitu kan. Cuman gini-gini, ya Allah, aku kan cuman pengen minta ini kan yang baik kan ya Allah, ini kan yang baik menurut aku, itu kan yang baik gitu kan, aku kan pengen yang baik ya Allah, aku pengen cuma Hajar Aswad itu. Tahu nggak, sampai terakhir aku mau pulang perpisahan, udah siang-siang, yang perpisahan kami siang-siang lah itu, mengerjakan itu terakhir ya, perpisahan terakhir nggak dapat juga siang-siang. Padahal itu siang-siang tetap nggak dapat juga. Di situ aku berpikir, ya udahlah gini, Allah mau, aku udah kasih kamu sekali kan, yang di pertama itu yang keinginanmu, udah, kau jangan terus hanya mengingini nafsumu terus, kau merasa kau hebat, kau pengen lagi pengen lagi terus ya kan. Dan mungkin karena aku juga menceritakan di dalam bis itu kan, terlalu sok gitu-gitu, mana Allah nggak mau lagi sama. Tapi setelah itu ya aku ngerasa itu jadi pengalaman untuk aku ya, untuk aku ya, maksudnya memanglah di tanah suci itu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ada ini teguran itu langsung bener-bener datang terjadi ya pada seorang ya. Ya udah ya, sampai di sini aja kisahku, ceritaku dari pembelajaran ini. Semoga kalian semua ya yang mendengarkan juga bisa mempelajari bagaimana, ya udah, ini juga pembelajaran untuk aku ke depannya. Semoga Allah masih mau mengizinkan aku menginjak di tanah suci kembali, dan berdoaan juga semoga yang mendengarkan juga semoga dipanggil segera ke tanah suci. Terima kasih ya yang udah mendengarkan kisah aku sampai di sini kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.